Saudaraku, selama lebih dari 1000 tahun, umat Islam hidup dalam satu konflik yang tidak pernah benar-benar selesai. Konflik itu bernama Syiah dan Sunni. Perdebatan ini tidak hanya terjadi di ruang diskusi keagamaan. Ia berubah menjadi permusuhan, kebencian, bahkan peperangan. Padahal pertanyaan yang sangat mendasar jarang sekali kita ajukan. Apakah mungkin agama yang datang dari Tuhan justru melahirkan perpecahan seperti ini? Atau jangan-jangan yang bermasalah bukan agamanya, melainkan cara kita memahami agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Mbah Mun Ajat Karimullah, pengampu channel Tasawuf Ilmiah Eksakta. Kami adalah pengamal Tarekat Qadim yang tergabung dalam Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Kajian kali ini saya coba untuk turun ke alam relatif yang sedang ramai, yakni perang Iran versus Israel. Namun tentunya dalam perspektif Qadimnya. Awam pasti bingung memahami fenomena perang tersebut. Iran yang representasi dari Syiah versus Israel yang representasi dari Yahudi, yang dibantu oleh Amerika yang tentunya representasi dari Nasrani. Dan anehnya, Yahudi dan Nasrani disupport oleh Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab yang notabene Sunni atau tepatnya Wahabi. Ini bukan persoalan sederhana, melainkan sesuatu yang kompleks karena berbagai aspek telah berkelindan bagaikan benang kusut. Namun karena kami akan mengangkat dari perspektif Qadimnya, akan saya sederhanakan pada konflik realitas yang pernah terjadi dalam agama Islam, yakni Syiah versus Sunni. Kalau kita menengok sejarah awal mula pemicu konflik Syiah versus Sunni adalah terkait politik dan kekuasaan, yakni antara pendukung Ali bin Abi Thalib yang menginginkan beliau menjadi khalifah versus kelompok Abu Bakar yang menjadi khalifah atau pewaris Nabi. Pada titik ini sesungguhnya patut diduga agama yang sifatnya spiritual transenden telah bergeser maknanya menjadi institusi agama. Baiklah, agar konten ini memberikan solusi yang nyata, saya mencoba menemukan titik temu Syiah dan Sunni agar perseteruan abadi yang memalukan dapat segera berakhir. Karena hakikatnya, ini kegagalan umat dalam berspiritual. Dengan antara Ahlussunnah, Syiah, dan Tarekat Qadim. Artinya, saya menampilkan ini agar perbedaan Syiah dan Sunni sesungguhnya masih dalam batas-batas yang sifatnya syariat. Nanti akan kita lihat betapa perbedaannya menjadi sangat mendasar ketika perspektif Tarekat Qadim disandingkan. Pertama tentang sang otorisator. Setelah Nabi Khatam, ini siapa pemegang otorisator di dunia ini? Dalam tradisi Sunni tidak dikenal istilah otorisator ini. Walaupun pada umumnya mengakui hadis tentang al-ulama warasatul anbiya, tetapi pada prakteknya tidaklah demikian. Umat bisa langsung sendiri-sendiri bersambung kepada Allah. Yang dikenal di sini hanyalah sanad, itu pun terkait sambungan ilmu. Sedangkan dalam tradisi Syiah dikenal imam atau imamah sebagai pewaris Nabi selaku otorisator umat di dunia. Dan dalam Tarekat Qadim
dikenal mursyid. Mursyid adalah pewaris frekuensi ilahiyah. Dia adalah sang otorisator yang mempersambungkan ruh manusia di dunia ini dengan sistem wasilah. Karena pada hakikatnya seorang mursyid dibaliknya adalah ruh Rasul. Kemudian yang berikutnya terkait dengan syahadat, bahwa dalam tradisi Sunni, syahadat adalah sekedar ucapan, tidak ada yang disaksikan. Bahkan ada sekelompok yang memahami Rasulnya pun sudah wafat, jadi hanya sebatas ucapan. Kalau di Syiah pun demikian, namun persaksiannya ditambah kepada Sayyidina Ali. Namun saat ini juga tidak ada yang disaksikan, karena imamah telah berakhir sampai dengan imamah yang ke-12. Berbeda dengan tarekat Qadim, bersyahadat atau menyaksikan Allah dan Rasul adalah melalui sambungan frekuensi ruhani mursyid. Karena mursyid pada hakikatnya adalah didiami oleh ruh Rasul. Frekuensi ruhani mursyid sama dengan frekuensi ruh Rasul, sedangkan Rasul selalu berhampiran dengan Allah. Inilah syahadat dalam tarekat Qadim, yaitu mempersambungkan dan menyamakan frekuensi umat dengan mursyidnya. Selanjutnya tentang sholat. Dalam tradisi Sunni dikenal sholat wajib yang 5 waktu dan beberapa sholat sunat. Dan ini menjadi standar utama, standar kesalehan dan standar keselamatan. Yang penting sholat 5 waktu. Kalau dalam Syiah itu sholatnya 3 waktu, namun hakikatnya gabungan dari 5 waktu. Karena sampai saat ini saya pun tidak menemukan dalil ataupun hadis yang menyatakan sholat itu 5 waktu. Namun ini hasil dari pemahaman. Pemahaman Sunni menjadi 5 waktu, pemahaman Syiah menjadi 3 waktu. Karena 2 waktu yang siang dan malam itu merupakan penggabungan. Dan selanjutnya kalau dalam tarekat Qadim, sholat adalah sepanjang waktu. Karena as-sholatu lidzikri, didirikanlah sholat untuk mengingatku. Ada juga ayat, sholatlah ketika berdiri, duduk, dan berbaring. Dan juga dikenal sholat daim, sholat yang sepanjang waktu, sholat yang abadi. Artinya, dalam tarekat Qadim, sholat adalah kebersambungan manusia dengan Tuhannya melalui frekuensi ruhani guru mursyidnya. Dan pada intinya, sholat adalah kebersambungan, bukan kepada ritual yang 5 waktu atau 3 waktu. Walaupun di sini juga dikenal ada sholat syukril wudu, sholat tobat, dan sholat yang 5 waktu. Namun sepenuhnya itu adalah otoritas sang guru mursyid. Contoh sederhananya adalah sebagaimana ketika Sunan Kalijogo dia menyatakan berislam kepada Sunan Bonang, tetapi oleh Sunan Bonang tidak disuruh sholat, melainkan bertapa di pinggir kali. Itulah pada hakikatnya adalah otoritas sang guru mursyid selaku pewaris Nabi. Dan yang berikutnya terkait dengan tali wasilah, sistem ketersambungan antara manusia dengan Tuhannya dalam Ahlus Sunnah tidak dikenal. Hanya dikenal tawasul, itu pun sifatnya berupa kirim Fatihah. Jadi konsep persambungannya tidak jelas. Kalau dalam tradisi Syiah dikenal melalui imam, tetapi itu dulu. Saat ini sistem imamah sudah berakhir atau sedang menunggu kehadiran Imam Mahdi. Sedangkan dalam tarekat Qadim, tali wasilah adalah mutlak. Harus ada, dan harus ada yang menyambungkan di dunia ini. Harus ada karirnya, yakni seorang guru mursyid, yang ruhnya adalah sama dengan ruh Rasul.
Slide ini akan mencoba mengelaborasi sesungguhnya perbedaan Syiah dan Sunni itu tidak beralasan. Jadi faktor pemicunya benar-benar konflik awal antara pendukung Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq terkait penerus kekhalifahan. Intinya adalah itu. Namun ada sebuah fenomena yang sangat menarik, yaitu kehadiran Imam Ja'far As-Siddiq. Beliau adalah tokoh multitalenta, tokoh yang diterima oleh segala umat. Yang pertama, Imam Ja'far As-Siddiq itu adalah imam yang ke-6 dalam jalur imamah Syiah. Ini setelah Ali bin Abi Thalib, Hasan al-Mujtaba, Husain as-Sahid, Imam Zainal Abidin, dan Muhammad al-Baqir. Dan ternyata Imam Ja'far As-Siddiq dalam silsilah mursyid waris, yaitu dalam tarekat Siddiqiyah atau Naqsabandiyah, beliau adalah urutan keempat. Dan menariknya, secara DNA, ayah dari Ja'far As-Siddiq ternyata cucu dari Ali bin Abi Thalib. Dan ibu dari Ja'far As-Siddiq adalah cucu dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang lebih strategis lagi, ternyata Imam Ja'far As-Siddiq adalah guru dari para imam mazhab. Gurunya Imam Maliki dan Imam Hanafi. Dan kita tahu juga Imam Syafi'i pun berguru kepada muridnya Imam Hanafi. Dan Imam Hambali berguru kepada Imam Syafi'i. Artinya 4 mazhab besar dalam tradisi Islam semuanya bersumber dari Imam Ja'far As-Siddiq. Artinya tokoh Imam Ja'far As-Siddiq adalah simpul atas segala perbedaan. Dia diterima oleh Syiah karena merupakan salah satu imam yang ke-6. Dia diterima oleh jalur tarekat, jalur pewarisan ruh, yakni urutan keempat pada silsilah tarekat Naqsabandiyah. Kemudian dari faktor DNA, beliau juga turunan dari Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq. Dan sekaligus beliau adalah sumber dari para imam mazhab yang ada saat ini. Atas dasar hal ini, sehingga tidak ada satu alasan pun bahwa Syiah dan Sunni itu terkait dengan perbedaan akidah, pun terkait dengan syariat. Perbedaan di masing-masing firqah-firqah pasti ada, sesama Sunni juga ada, bahkan sesama mazhab juga ada perbedaan. Pemirsa, slide ini menjelaskan tentang distorsi yang terjadi baik Sunni maupun Syiah. Yang pertama, dalam tradisi Sunni tidak mengenal tali wasilah. Umat merasa yakin bisa bersambung langsung dengan Tuhannya tanpa al-wasilah. Padahal Tuhan untuk berkalam dengan manusia pun perlu seorang rasul, perlu utusan. Tetapi di sini kaum Sunni merasa yakin bisa langsung bersambung dengan Tuhannya. Kemudian yang kedua, Ahlus Sunnah pun tereduksi, telah kehilangan kodimnya. Padahal makna sunnah adalah kebiasaan Nabi dalam mode kesadaran Rasul. Artinya sunnah adalah nilai-nilai yang kodim. Sehingga karena umat tidak memahami nilai-nilai kodim, akhirnya dampaknya terjadi aneka mazhab dan aneka akidah. Jadi nilai kodimnya itu tidak paham. Misalnya perintah sholat adalah perintah kodim. Dia diperintahkan ke seluruh nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semuanya diperintahkan sholat. Tetapi tata cara sholat adalah sesuatu yang baru. Itu bukan kodim. Ini sesungguhnya kalau kita mampu memahami nilai-nilai kodim adalah seperti itu.
Kemudian berikutnya, kata-kata ahlu sunnah wal jamaah. Wal jamaah kan artinya berjamaah, tetapi tidak punya imam. Ini kan menjadi paradoks. Mengaku ahlu sunnah wal jamaah, mengaku berjamaah, tetapi tidak punya imam, tidak punya otorisator. Inilah paradoks dari Sunni. Kemudian di Syiah juga terjadi distorsi. Yang pertama, eksklusif ahlul bait. Padahal agama itu sifatnya universal. Kemudian yang kedua, imamah sudah selesai di urutan 12. Lantas bagaimana nasib umat saat ini? Bahkan terakhir itu kalau nggak salah sekitar tahun 800-an. Artinya sudah lebih dari 1000 tahun umat tanpa imam. Oleh karenanya dampaknya juga sama, kehilangan kodimnya. Kehilangan nilai-nilai yang baku, kekal, dan mutlak. Karena sesungguhnya itu semuanya satu saat ketemu dimensi kodimnya. Pemirsa, slide ini terkait dengan rusaknya agama samawi, yaitu berupa putusnya tali wasilah. Sistem wasilah adalah sistem kebersambungan antara Allah dengan hambanya melalui ruh Rasul selaku adaptor dimensional, selaku frekuensi ilahiyah, selaku channelnya Tuhan. Dan setelah Nabi Hatam, semestinya ada pewarisnya. Pada saat itu adalah ulil amri minkum. Dan umat menginduksi patuh, tunduk, dan berserah diri bukan lagi kepada Nabi karena Nabinya telah hatam, tetapi kepada ulil amri minkum. Setelah kekhalifahan berakhir, itu pun selalu ada pewaris selanjutnya. Bisa seorang wali mursyida, bisa seorang rasul min anfusikum, bisa al-ulama warasatul anbiya. Dan pada saat itu umat pun harus menginduksi, harus patuh tunduk dan berserah diri kepada pembawa al-wasilah ini. Bukan model seperti ini. Umat tidak ketemu pewaris Nabi. Umat hanya mengikuti tafsir, Quran dan hadis. Akhirnya umat tunduk kepada firqah, kepada mazhab, kepada golongan, kepada organisasi, atau bersolo karir, dan merasa bisa langsung tersambung kepada Allah. Ada juga yang melalui tawasul, doa, sholawat, atau ada juga yang melalui mursyid, tetapi tidak waris. Dan ini tidak mungkin bisa bersambung. Inilah kebanyakan umat begini. Atau ada juga umat yang bernostalgia, nostalgia spiritual, karena nggak ketemu pembawa al-wasilah, akhirnya kembali kepada Nabi yang terdahulu. Padahal tidak mungkin manusia bersambung langsung dengan Tuhan. Quran Surat Asy-Syura 51. Dan ada tali wasilah untuk mempersambungkannya. Quran Surat Al-Maidah 35. Dan manusia pasti tersesat jika tidak ketemu wali mursyidah. Quran Surat Al-Kahfi 17. Demikian. Saudaraku, mungkin selama ini kita terlalu sibuk menilai. Saya Sunni dan Anda Syiah. Padahal pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, apakah saya sudah benar-benar mengenal Tuhan? Karena jika agama hanya menjadi identitas, maka ia akan memecah belah. Tetapi jika agama kembali kepada ruhnya, maka ia akan menyatukan umat manusia. Itulah makna hidup di dimensi qadim. Apapun entitas di semesta ini pasti bisa tersambung dengan unsur qadimnya yang berasal dari dimensi yang lebih tinggi. Alam singularitas, alam tunggal, yang hanya ada satu jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadim adalah nilai-nilai yang baku, mutlak, dan kekal. Dan di titik itu tidak ada lagi Sunni
tidak ada lagi Syiah, yang ada hanyalah hamba dan Tuhannya. Inna hadihi ummatukum ummata wahidah. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu. Demikian, mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Illahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.